Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bertemu lagi dengan Bapak, di mana Bapak akan sini di materi yang kedua ini. Bapak akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 tentang larangan berzina. Sebelum itu Bapak sampaikan materi, Bapak akan bacakan dulu bunyi Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang mana artinya innahu, sesungguhnya ia, wala dan janganlah, taqrabu mendekati, az-zina zina, innahu sesungguhnya ia, kana fahisatan perbuatan keji, wa sa'a sabila dan seburuk-buruk jalan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam ayat tersebut Bapak akan bahas tentang tajwidnya, tentang surat Al-Isra ayat 2. Wala, nah itu hukumnya mad tabi'i. Taqrabu, nah itu ada namanya hukumnya qalqalah sukro. Innahu, nah sana punya panjang, itu namanya mad sila qasiro. Kana, nah kana itu panjang, namanya mad tabi'i. Wasa asabila, nah sana ada namanya hukumnya mad iwad. Kenapa sebut mad tabi'i di dalam kalimat wala? Karena itu ada alasannya. Karena lamnya berharokat patah diikuti alif. Lalu dalam kalimat taqrabu, kenapa dibaca qalqalah sugro? Karena alasannya itu adalah ada qaf sukun di tengah. Lalu innahu, kenapa dibaca mad sila qasiro? Karena haknya domir didahului harokat fathah. Dan kana, kenapa dibaca mad tabi'i? Karena ada kaf fathah diikuti alif. Lalu wasa asabila, kenapa dibaca mad iwad? Karena fathah tanwin diwakofkan. Nah, kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32 ini terdiri atas 111 ayat. Surat Al-Isra termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamakan dengan Al-Isra artinya memperjalankan di malam hari, karena berhubungan dengan peristiwa Isra Mirajnya Nabi besar Muhammad SAW di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis pada ayat pertama surat Al-Isra. Kandungan surat Al-Isra ayat 32 ini adalah larangan mendekati zina. Dan zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina akan membawa kepada kehinaan, menyebabkan kerusakan, serta mendatangkan azab di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah menegaskan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, karena Allah hendak menutup rapat jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina.
Allah melarang umatnya mendekati jalan-jalan menuju zina. Misalnya dengan menonton tayangan yang mengumbar aurat, membaca majalah-majalah atau buku-buku porno, halwat, berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpacaran, mengumbar pandangan, dan beragam sarana lainnya yang akhirnya akan menjerumuskan manusia kepada perzinahan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib menjauhi jalan-jalan yang membawa pada zina. Sebab perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, kerusakan besar, keburukan nyata, dan pengaruhnya begitu besar yang mengakibatkan berbagai kerusakan baik terhadap orang yang melakukan maupun terhadap masyarakat secara umum. Bapak akan bacakan sekarang surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bima ra'fatin fi dinillah في زين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ya, yang mana artinya pezinah perempuan dan pezinah laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan dari surat An-Nur ayat 2, Allah SWT berfirman, surat An-Nur ini terdiri atas 64 ayat, dan surat An-Nur termasuk golongan surat Madaniyah. Dinamai An-Nur artinya cahaya, diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35, dan dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang nur ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk, dan petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Kandungan surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, hukuman bagi wanita pezinah dan laki-laki pezinah adalah mendera masing-masing 100 kali. Yang kedua, dilarang berbelas kasihan kepada keduanya karena hal ini dilakukan untuk mengakibatkan hukuman Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa pelaku perzinahan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu muhsan atau pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW, maka diterapkan hukuman rajam. Namun, sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yakni saksi, sumpah, pengakuan, dan dokumen atau bukti tulisan. Lalu bagaimana cara mengetahui seorang telah melakukan perzinahan? Nah, untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, hukum Islam menetapkan 2 cara berikut. Yang pertama, membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah
laki-laki adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan pelaku menjalankan perbuatan zina. Dan yang kedua, terdapat pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang membuat pernyataan berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Sekarang hadis-hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala fal ainani zinahuman nadharu wal udunani zinahumal istima' walishanu zinanal kalam wal yadu jinahal bats wal rajlu jinahadal khuta wal qalbu yahwa wa yatammana wa yusaddaqu dzalika farju wa yukaddibuhu." Yang mana artinya telah ditentukan atas anak Adam manusia sebagai bagian jinahnya yang tidak dapat dihindarinya. Jinah kedua mata adalah melihat, jinah kedua telinga adalah mendengar, jinah lisan adalah berbicara, jinah tangan adalah dengan meraba atau memegang wanita yang bukan mahram, jinah kaki adalah melangkah, dan jinah hati adalah menginginkan berangan-angan. Lalu semua itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis di atas zina terdiri atas beberapa bentuk berikut. Yang pertama adalah zina mata, adalah memandang. Artinya jika seseorang memandang wanita yang bukan mahramnya, maka ini termasuk zina mata. Yang kedua, zina telinga, adalah mendengar. Artinya jika seorang mendengar suatu suara wanita dan menikmatinya, maka inilah adalah zina telinga. Yang ketiga, zina lisan, adalah dengan membicarakan sesuatu yang diharapkan Allah. Dan yang keempat, zina tangan, adalah memegang, artinya menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau menciumnya dan yang semisalnya. Yang kelima, zina kaki, adalah melangkah, artinya seseorang berjalan ke tempat-tempat maksiat atau mendengar suara wanita, kemudian dia berjalan ke arahnya, atau melihat wanita kemudian dia berjalan ke arahnya, maka ini adalah zina kaki. Yang keenam, yang terakhir, zina hati, adalah menginginkan dan condong untuk mewujudkan keinginan syahwat terhadap wanita. Lalu semua itu dibenarkan atau didustakan kemaluannya. Jika seorang berzinah dengan kemaluan, maka dia telah merealisasikan zina anggota tubuhnya. Yang kedua, hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Ya masyaras syababi man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijau." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis di atas menegaskan kepada pemuda bagi yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tetapi bagi yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sebab puasa merupakan salah satu cara menjauhkan diri dari hal-hal yang mendekatkan diri pada zina. Nah, itulah anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi. Mungkin untuk materi bab kedua ini tentang pergaulan bebas dan zina telah selesai Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik, dan Bapak harapkan kamu bisa
melaksanakannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak ada tugas terstruktur atau tugas tidak terstruktur. Nanti Bapak akan Bapak sharekan di dalam grup PAI masing-masing setelah kalian melihat materi ini. Nah, untuk tugasnya nanti kalian menulis untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di dalam Google Classroom untuk soal dan pertanyaan yang berkenaan dengan materi bab 2 ini. Mungkin itu saja Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak ucapkan dengan doa majelis ta'lim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.